Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sururotun Nurul Aini dengan NIM 315019000126. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai strategi pembelajaran. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ya. Yang pertama yaitu tentang strategi pembelajaran aktif atau biasa disebut dengan active learning. Active learning pembelajaran aktif sendiri mempunyai pengertian yang secara etimologi berasal dari majemuk Yunani startos yang artinya pasukan atau agen, yang berarti memimpin. Strategi menurut ilmu pengetahuan yaitu ilmu tentang pasukan atau ilmu tentang perang. Seorang yang berperang dalam strategi, maka untuk menenangkan peperangan sebelum melakukan tindakan, ia akan menindakkan bagaimana kekuatan pasukan yang dimilikinya, baik dilihat dari kuantitas maupun kualitasnya. Dengan demikian, strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri pembelajaran aktif. Adapun ciri-ciri pembelajaran aktif yaitu 1. Adanya keterlibatan siswa secara fisik, mental, emosional, intelektual, dan personal dalam proses belajar. Jadi, kita ketika belajar itu mengalami emosional, tidak sabaran, terkadang mengalami fisik, mental, ya berbagai lah dalam belajar, pasti. Yang kedua yaitu adanya berbagai keaktifan siswa mengenai, memahami, menganalisis perbuatan, memutuskan, dan berbagai kegiatan belajar yang mengandung unsur-unsur kemandirian yang tinggi. Yang selanjutnya yaitu keterlibatan secara aktif oleh siswa dalam menciptakan suasana belajar yang serasi, selaras, seimbang dalam proses belajar dengan pembelajaran. Jadi kita ketika belajar mengalami serasi, selaras, dan seimbang. Yang selanjutnya yaitu keterlibatan siswa dalam mengajukan prakarsa, memberikan jawaban atas pertanyaan guru. Jadi ketika kita kegiatan belajar mengajar, pasti kita terjadi interaksi antara guru dan murid. Apabila guru memberikan pertanyaan, maka murid menjawabnya. Pertanyaan itu akan berupaya untuk mencerdaskan dan mengingatkan memori anak didiknya. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari strategi pembelajaran aktif. Yang pertama yaitu untuk mengaktifkan peserta didik sejak dini. Jadi tujuan dari pembelajaran aktif itu sendiri adalah mendidik anak peserta dini sejak usia dini agar bisa beraktif dalam public speaking, dalam otaknya. Yang kedua yaitu untuk membantu peserta didik memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara aktif. Jadi muridnya mempunyai pengetahuan yang luas, keterampilan,
dan sikap secara aktif artinya aktif di dalam kelas dan sering mengikuti acara-acara di sekolahan. Yang ketiga yaitu menguatkan daya ingat. Jadi muridnya apabila melakukan strategi pembelajaran, daya ingatnya akan terus diolah dan lama-kelamaan akan melekat pada dirinya sendiri dan mempunyai daya ingatan yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran aktif. Jadi pastilah ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita berbicara tentang kelebihan. Yang kelebihan yaitu berpusat kepada peserta didik. Jadi pembelajaran aktif itu berpusat kepada peserta didik, tidak berpusat ke yang lainnya. Intinya peserta didik. Yang kedua yaitu penekanan pada menemukan pengetahuan, bukan menerima pengetahuan. Jadi kita itu ketika pembelajaran aktif itu menemukan pengetahuan, bukan menerimanya malah. Jadi ketika pembelajaran itu aktif, tapi ketika di luar malah kita seakan-akan hilang semua. Yang ketiga itu apa hilang sih? Enggak menerima pengetahuan. Jadi daya ingatnya itu kuat. Yang selanjutnya itu sangat menyenangkan. Iyalah, apabila kelas kita aktif kan sungguh menyenangkan gitu ya. Tidak membosankan. Coba bayangkan apabila kita sedang belajar terus jadi krik-krik, kan sungguh gak menyenangkan banget lah ya. Yang selanjutnya yaitu memperdayakan semua potensi peserta didik. Jadi dalam kegiatan pembelajaran aktif itu semua potensi, semua kelebihan, semua kemampuan yang dipunyai mahasiswa itu seakan-akan dikeluarkan sendiri. Yang selanjutnya yaitu menggunakan banyak media. Jadi ketika pembelajaran aktif tentulah mempunyai banyak media. Yang selanjutnya yaitu kekurangan ya. Yang kekurangan itu peserta didik sulit mengorientasikan pemikirannya ketika tidak didampingi oleh pendidik. Jadi, ketika dalam suatu kelas itu tidak ada guru, maka proses pembelajaran itu tidak akan seaktif ketika ada guru. Jadi, seakan-akan apabila suatu kelas ditinggal oleh gurunya, maka akan terjadi krik-krik, dan terjadi akan ribut sendiri, main sendiri, sibuk dengan sendirinya. Itulah kekurangannya. Yang kedua yaitu pembahasan terkesan ke segala arah atau tidak terfokus. Jadi ketika pembelajaran itu guru terlalu fokus kemana-mana, jadi tidak memfokuskan apa yang difokuskan. Itulah kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran aktif. Sampai di sini paham? Pahamlah. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Apa sih ya definisi strategi pembelajaran kooperatif? Strategi pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran yang mengutamakan eksistensi kelompok. Setiap siswa dalam kelompok memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, tinggi, sedang, dan rendah. Dan jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda, dan memperhatikan kesetaraan gender, model pembelajaran kooperatif mengutamakan kolaborasi dalam memecahkan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kesimpulannya yaitu pembelajaran kooperatif itu pembelajaran yang dilaksanakan secara kelompok. Pembelajaran ya semacam perkelompok-kelompok ya, jadi ya. Jadi tidak memandang apapun.
mau baik laki-laki maupun perempuan dijadikan satu. Itulah definisi strategi pembelajaran kooperatif. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik strategi pembelajaran kooperatif. Yang pertama yaitu pembelajaran secara tim. Pembelajaran secara tim itu berarti di kelompok-kelompok ya. Ini kelompok ini, kelompok ini. Gitu ya. Terus yang kedua yaitu didasarkan pada manajemen kooperatif. Jadi ketika siswa dikelompokkan menjadi tim, lah itu di manajemen. Ini mendapat bagian apa, bagian apa, bagian apa. Intinya itu yang memanajemen kelompoknya sendiri. Yang selanjutnya yaitu kemauan untuk bekerja sama. Jadi suatu kelompok itu bekerja sama, tidak egois dengan sendirinya, maunya ini, maunya ini. Jadi dalam tim itu harus bekerjasama biar mencapai suatu tujuan bersama dan mencapai target yang sesuai direncanakan. Yang selanjutnya itu keterampilan bekerja sama. Ya, pasti dalam kelompok kan mempunyai keterampilan yang beragam anekanya. Ada yang ini, ada yang ini. Jadi dalam kelompok kan mudah loh. Jadi ketika tim secara kelompok kan pekerjaan semua menjadi mudah. Itulah karakteristik pembelajaran operatif. Yang selanjutnya itu kita membicarakan tentang tujuan strategi pembelajaran kooperatif. Ya, tujuannya di sini saya ada 3 ya. Yang pertama yaitu hasil belajar akademik. Apa sih? Ya, belajar hasil akademik itu ketika gimana ya? Seperkelompok. Jadi itu hasil kelompok semua, pemikiran semua loh. Lah yang kedua yaitu penerimaan terhadap perbedaan individu. Ya, jadi kan segala apa jenenge kritik dan saran kan pasti berbeda, berbagai jenis lah ya. Jadi kan menghasilkan beberapa ide-ide yang cemerlang dari para mahasiswa. Itu dijadikan satu. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan sosial. Jadi kita itu bersosial, ya bekerja kelompok lah, tidak individual. Itulah enaknya pembelajaran kooperatif. Jadi itu kita bekerja sama secara kelompok. Kan apabila kita dikerjasamakan secara kelompok kan suatu pekerjaan itu akan cepat selesai. Nah dari sinilah ada pasti dari berbagai pembelajaran tersebut ada kekurangan dan kelebihannya. Mari kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Kelebihannya yaitu meningkatkan prestasi siswa. Tentulah meningkatkan. Kan apabila kita tidak bisa, maka bisa bertanya dengan teman yang bisa. Yang kedua yaitu memperdalam pemahaman siswa. Yang selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif dapat memberdayakan setiap siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajarnya. Yang selanjutnya yaitu menyenangkan siswa. Yang terakhir yaitu mengembangkan sikap kepemimpinan. Ya jadi kan kalau dikelompokkan pasti ono pemimpinnya lah, mungkin ono. Andai kata nggak ada pemimpinnya kan jadi gimana ya, nggak teratur lah. Jadi nggak ada yang menggerak-gerakkan. Sampai naik dewek ngono lho. Yang selanjutnya itu kekurangan. Kekurangannya yaitu yang pertama membutuhkan waktu yang lama bagi siswa sehingga sulit mencapai target kurikulum. Pastikan ketika kita belajar kelompok kan yang dibahas itu terus toh. Kalau nggak selesai permasalahannya dibahas terus. Jadi kan memperlambat kurikulum. Yang selanjutnya itu membutuhkan waktu yang lama untuk guru sehingga kebanyakan guru tidak mau menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Yang ketiga yaitu menuntut siswa tertentu pada siswa, misalnya sifat suka bekerja sama. Yang terakhir yaitu guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Di samping itu memerlukan lebih banyak tenaga, pemikiran, dan waktu. Ya pastikan kalau kita akan dikelompokkan kan pasti
yo sak penake dhewe. Dadi kan yo ngene yo piye ngono, perlu tenaga, pemikiran, dan waktu yang sangat membuang waktu. Iya, inilah dilanjut ya. Kan di sini kan ada tujuh strategi pembelajaran. Ini baru 3. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Definisi strategi pembelajaran kontekstual. Kontekstual atau CTL merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari. Pengetahuan atau keterampilan secara fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lainnya. Ya, jadi inti dari definisi pembelajaran konseptual itu apabila kita mempelajari suatu materi ini akan dikaitkan dengan materi yang lainnya. Jadi fleksibel gitu loh, dapat terapkan dan dapat ditransferkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu kita lanjut ke karakteristik pembelajaran strategi kontekstual. Ya, ada Doraemonnya kan jadi imut. Biar nggak sepaneng lah. Jadi dikasih gambar yang imut-imut gimana gitu. Yang selanjutnya yaitu karakteristik strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu dalam pembelajaran kontekstual, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Activating knowledge. Ya, proses pengaktifan pengetahuan. Ya, jadi kan kita itu mengolah materi yang sudah lupa. Jadi kita mengolah materi tersebut, karakteristiknya. Yang kedua yaitu pembelajaran yang konseptual adalah pembelajaran dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan yang baru. Jadi pembelajaran konseptual itu kita bisa memperoleh pengetahuan dan menambah wawasan yang begitu luas. Yang selanjutnya yaitu pemahaman pengetahuan, understanding knowledge, berarti pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, melainkan untuk dipahami dan diyakini. Jadi karakteristik yang ketiga itu apabila kita memperoleh pelajaran, memperoleh ilmu, memperoleh suatu pengetahuan, kita itu tidak dihafalkannya, melainkan untuk dipahami dan diyakini. Apabila kita memahami dan meyakini suatu pelajaran tersebut, maka akan selalu teringat dalam memori kita. Beda dengan materi menghafal. Karena kalau menghafal tanpa diulang, tanpa diulang-ulang terus, maka hafalan itu seakan-akan akan hilang dengan sendirinya. Tapi apabila kita dimahami dan diyakini dari hati menuju otak, maka akan melekat dengan sendirinya. Yang selanjutnya yaitu mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Ya, karakteristik selanjutnya yaitu apabila kita memperoleh ilmu pengetahuan, ilmu yang kita dapatkan dari mana saja, alangkah baiknya kita sebagai murid pandai-pandailah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semisal contoh, andai kata kita paham tentang bacaan Al-Quran, ya kita alangkah baiknya ya kita mengajarkan kepada anak-anak, ya semisal di desa-desa kita ada yang membutuhkan guru ngaji, kita ikut berpartisipasi lah dalam kegiatan tersebut untuk ya walaupun gimana ya sekecil-kecil ilmu kita, alangkah baiknya kita
mempraktekkan atau membagikan ilmu tersebut kepada yang membutuhkan. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Mengamalkanlah intinya, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu tujuan strategi pembelajaran kontekstual. Ya, kontekstual pembelajaran tersebut mempunyai tujuan, yaitu membantu siswa melihat makna dalam materi akademik yang akan dipelajari dengan jalan menghubungkan materi pelajaran akademik dengan isi kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, penggunaan pembelajaran kontekstual bermoto belajar dengan penuh makna. Ya, jadi di sini kita pembelajaran, pengetahuan kita itu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu loh tujuannya agar kita dapat dapat mengamalkan lah intinya ya tujuannya intinya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari ilmu yang kita peroleh tujuan dari pembelajaran kontekstual sendiri. Pengetahuan yang bermakna diperoleh dari suatu proses yang bermakna pula, yaitu melalui penerimaan, pengolahan, pendapat, untuk kemudian dijadikan sandaran dan menanggapi gejala yang muncul kemudian. Melalui model pembelajaran kontekstual, pengalaman belajar bukan hanya terjadi dan dimiliki ketika siswa berada di dalam murid, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana membawa pengalaman tersebut di luar kelas, yaitu pada saat kita dituntut untuk menanggapi dan memecahkan permasalahan yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misal contoh, kita menghadapi masalah di luar, seperti contoh dalam berorganisasi. Ketika kita di dalam organisasi ada suatu masalah yang tidak terpecahkan, alangkah baiknya pembelajaran kontekstual ini diterapkan di dalam itu untuk memecahkan suatu masalah tersebut. Diambil bagaimana cara menyelesaikannya, apa inti permasalahannya, apa akar permasalahannya. Intinya kita bisa digali terus dan dicari-cari informasinya yang sebenar-benarnya. Apabila kita sudah mendapatkan titik permasalahan tersebut, kita selanjutnya itu mencari penyelesaian masalah tersebut intinya ya. Intinya tujuan dari pembelajaran strategi kontekstual itu dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya itu untuk mengamalkan ilmu dalam kehidupan sehari-hari agar tambah bermanfaat ilmu yang kita dapatkan. Yang selanjutnya yaitu komponen strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Apa sih konstruktivisme? Konstruktivisme merupakan landasan berpikir pendekatan. Dalam konstruktivisme, pengetahuan siswa dibangun secara bertahap dan hasil yang diperoleh melalui konteks terbatas. Yang selanjutnya yaitu inquiry, menemukan sendiri. Inquiry merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual. Yang selanjutnya yaitu questioning, artinya bertanya, merupakan strategi yang utama dalam pendekatan kontekstual. Ya, dimulai dari konstruktivisme, yaitu mulai pendekatan-pendekatan dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu inquiry, menemukan sendiri. Jadi kita setelah mendapatkan pendekatan tersebut, kita berpikir, oh berarti kita sudah menemukan bagaimana cara pendekatan ini. Selanjutnya itu kita bertanya, bagaimana strategi ini? Yaitu pemodelan. Pemodelan yaitu pembelajaran yang dilakukan dengan menampilkan model yang bisa dilihat, dirasa, dan bahkan bisa ditiru oleh siswa. Jadi kita itu mempraktekkan, itulah istilahnya. Yang selanjutnya itu refleksi. Reflection atau berpikir tenang yang sudah kita dilakukan di masa lalu. Yang selanjutnya yaitu masyarakat belajar. Dengan teknik pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Hasil belajar diperoleh melalui sharing atau antar teman
antar kelompok, dan antara yang tahu yang mana belum tahu. Jadi kita itu harus sering-sering berkumpul, bersosial, ya dalam membahas apa saja ilmu-ilmu tersebut. Jadi kita dapat pengetahuan yang lebih lah. Intinya kita apabila duduk di suatu lingkaran tersebut pasti kita akan mendapatkan ilmu. Yo seperti contoh yo kumpul-kumpul be konco, pasti kan yo mendapatkan ilmu lah. Yang selanjutnya itu penilaian sebenarnya. Pengumpulan berbagai data yang bisa memberikan gambaran perkembangan belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran kontekstual. Yang pertama yaitu siswa dapat berpikir kritis dan kreatif dalam mengumpulkan data, memahami suatu isu, dan memecahkan masalah, dan guru dapat lebih kreatif. Yang kedua yaitu menyadarkan siswa tentang apa yang mereka pelajari. Yang selanjutnya yaitu pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa tidak ditentukan oleh guru. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Dan kekurangannya yaitu dalam pemilihan informasi atau materi di kelas didasarkan pada kebutuhan siswa, padahal dalam kelas itu tingkat kemampuan siswanya kan berbeda-beda, sehingga guru akan kesulitan dalam menentukan materi yang akan dipelajari. Karena tingkat kepercayaan, tingkat kecerdasan siswa itu berbeda-beda. Yang kedua yaitu tidak efisien, karena membutuhkan waktu yang agak lama dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu dalam proses pembelajaran dengan model konseptual akan nampak jelas antara siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan siswa yang memiliki kemampuan kurang, yang kemudian menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi siswa yang mempunyai kekurangan. Jadi ya kekurangannya itu apabila kita menjadi siswa yang kurang mampu kan jadi minder atau aku kok ini kemampuannya ya jadi kan minder. Itulah kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran kontekstual. Yang selanjutnya yaitu bentar. Strategi pembelajaran berbasis masalah. Definisi strategi pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah merupakan kegiatan pembelajaran yang menuntut aktivitas mental siswa untuk memahami suatu konsep pembelajaran melalui situasi dan masalah yang disajikan pada awal pembelajaran dengan tujuan untuk melatih siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah. Jadi kegiatan pembelajaran ini, strategi ini berguna untuk menyelesaikan suatu masalah yang belum terselesaikan. Jadi kegiatan ini melatih mental siswa untuk lebih mengetahui konsep suatu permasalahan tersebut. Yang selanjutnya yaitu karakteristik strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama kreatif. Jadi siswa lebih kreatif dan diharapkan untuk berpikir dan melakukan sesuatu dengan menyelesaikan masalah. Mandiri, kerja keras, rasa ingin tahu, toleransi, percaya diri, kritis. Karakteristik pembelajaran berbasis masalah kan kreatif, mandiri, kerja keras, mandiri. Kita mempunyai sikap yang mandiri, tidak tergantung pada orang lain, kerja keras. Sebagai siswa, kita menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh dalam mengatasi suatu masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu rasa ingin tahu, yaitu sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam, lebih meluas dari suatu yang dipelajari dan dilihat atau didengar. Jadi kita mempunyai rasa ingin tahu, apa ya. Rasa ingin tahunya tinggi.
Yang selanjutnya itu toleransi, sikap menghargai pendapat orang lain. Sebagai siswa kita harus mempunyai toleransi yang tinggi, jangan seenaknya sendiri, ingin menang sendiri. Kita hargailah pendapat orang lain atau murid kita. Jangan kita seenaknya sendiri, tak boleh. Yang selanjutnya yaitu siswa menjadi percaya diri. Siswa diharapkan mampu mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang menjadikan permasalahan dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi sebagai mahasiswa kita percaya diri akan menyelesaikan masalah tersebut. Jadi intinya kita positive thinking, itulah. Yang selanjutnya yaitu kritis, sikap yang mampu menemukan dan menyelesaikan suatu permasalahan. Kita dituntut untuk berpikir kritis untuk menyelesaikan berbagai masalah. Yang selanjutnya yaitu sebentar. Langkah-langkah strategi pembelajaran berbasis masalah. Orientasi siswa pada masalah, dalam hal ini guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam pemecahan masalah. Yang pertama, langkah-langkah siswa disuruh aktif dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu mengorganisasi siswa untuk siswa. Jadi mengorganisasi atau mengarahkan siswanya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya yaitu membimbing pengalaman individual atau kelompok. Jadi kita sebagai guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi-informasi yang sesuai. Jadi tidak boleh berdasarkan opini. Kita ketika menyelesaikan masalah harus berdasarkan fakta yang ada. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya siswa. Jadi ketika kita sudah mendapatkan informasi yang valid, kita itu dikumpulkan dalam bentuk hasil karya siswa. Yang selanjutnya itu menganalisis dan mengevaluasi proses permasalahan masalah tersebut. Ketika kita udah disajikan, kita itu harus menganalisis tersebut dan mengevaluasi suatu permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Pasti setiap pembelajaran atau strategi ada kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama yaitu kelebihan. Yang ke-1, pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk lebih memahami isi pelajaran. Yang kedua, pemecahan masalah dapat menantang kemampuan peserta didik serta memberikan kepuasan untuk menentukan pengetahuan baru bagi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Yang terakhir, pemecahan masalah dapat membantu peserta didik bagaimana mencampur pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. Jadi kita apabila kita mempercayai masalah tersebut, maka kita enggan atau malas ikut berpartisipasi dalam hal tersebut. Yang selanjutnya itu keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem solving membutuhkan cukup waktu dan persiapan. Ya, jadi kan ketika kita akan mengetahui atau menganalisis atau mengintegrasi suatu masalah kan kita kan mempunyai waktu yang cukup lama ya. Jadi itu cukup membuang-buang waktu lah. Yang selanjutnya itu tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Jadi kekurangannya itu kita itu terlalu fokus dalam masalah tersebut loh. Jadi tidak memikirkan masalah yang lainnya apa yang lebih penting apa gitu loh dalam strategi tersebut. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, strategi pembelajaran afektif. Definisi sendiri dari pembelajaran afektif yaitu strategi yang dirancang oleh guru dalam kegiatan pembelajaran yang tidak hanya berpusat pada kognitif siswa, melainkan bagaimana pembelajaran tersebut dapat juga membuat perubahan tingkah laku pada diri siswa melalui
penanaman nilai dilakukan dengan sengaja. Jadi definisi dari afektif sendiri itu guru tidak mempelajari tentang kognitif saja, tapi tingkah laku muridnya. Yang selanjutnya yaitu tingkatan strategi pembelajaran afektif. Yang pertama yaitu tingkat receiving. Pada tingkatan ini, peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus. Misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu tingkat responding. Responding merupakan partisipasi aktif peserta didik, yaitu sebagai bagian dari perilakunya. Pada tingkat ini, peserta didik tidak saja memperhatikan fenomena khusus, tapi ia juga bereaksi. Yang selanjutnya yaitu tingkat valuing. Valuing melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Derajat rentangnya mulai dari menerima suatu nilai, misalnya keinginan untuk meningkatkan keterampilan, sampai pada tingkat komitmen. Yang terakhir yaitu tingkat organization. Pada tingkat organization, nilai suatu dengan nilai yang lain dikaitkan. Jadi antara nilai yang satu dengan nilai yang lain dikaitkan, konflik antar nilai tersebut diselesaikan, mulai membangun sistem nilai internet yang konsisten. Hasil pembelajaran pada tingkat ini berupa konseptualisasi nilai atau organisasi sistem nilai, misalnya pengembangan filsafat itu. Yang selanjutnya yaitu macam strategi pembelajaran efektif. Yang pertama, sikap. Sikap merupakan suatu kecenderungan untuk bertindak secara suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Jadi ya sikap yang kita bisa dilihat dari keseharian kita lah. Apabila kita tidak menyukai suatu objek tersebut, maka akan kelihatan lah kita yang dapat menilai sendiri. Yang kedua yaitu minat. Minat menurut Getzel yaitu suatu disposisi yang terorganisir melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian dan minat. Apabila kita minat dalam bidang ini, maka kita akan dengan tekun menekuni suatu bidang tersebut. Itulah yang dinamakan minat. Yang selanjutnya itu konsep diri. Menurut Smith, konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimiliki. Target arah dan intensitas konsep diri pada dasarnya seperti ranah afektif yang lain. Yang selanjutnya yaitu nilai. Nilai merupakan suatu keyakinan tentang perbuatan, tindakan, atau perilaku yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Nilai kita bisa menilai baik buruknya suatu pembelajaran atau siswa tersebut. Yang selanjutnya yaitu kesulitan strategi pembelajaran efektif. Yang pertama, selama ini proses pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku cenderung diarahkan untuk pembentukan intelektual. Dengan demikian, pemberhasilan proses pendidikan dan proses pembelajaran di sekolah ditentukan oleh kriteria kemampuan intelektual. Jadi, hanya tertuju kepada kemampuan siswa-siswa yang berintelektual tinggi. Yang selanjutnya itu sulitnya melakukan kontrol karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa seseorang. Yang selanjutnya yaitu keberhasilan pembentukan siswa tidak bisa dievaluasi dengan segera, berbeda dengan keberhasilan pembentukan kognisi dan aspek keterampilan yang hasilnya dapat diketahui setelah proses pembelajaran berakhir. Pengaruh kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi yang menyuguhkan aneka pilihan program acara berdampak pada pembentukan karakter anak. Jadi, suatu teknologi itu dapat merubah
atau membentuk karakter anak. Yo, dengan contohnya HP ya. HP itu dapat membuat kita malas. Intinya teknologi yo ada dampak baiknya, ada dampak buruknya. Kita sebagai murid atau pelajar harus pandai-pandai menggunakan teknologi yang sedang melonjak-lonjaknya di negeri ini. Yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kuantum. Definisi sendiri pembelajaran kuantum adalah suatu model pembelajaran yang memiliki strategi pembelajaran efektif dengan memberikan perlakuan kepada setiap individu sesuai dengan kemampuan masing-masing agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi definisi quantum learning itu meningkatkan kemampuan masing-masing siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa, mempunyai kemampuan masing-masing yang dapat diperoleh. Yang selanjutnya yaitu tujuan strategi quantum learning untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Jadi lingkungan kita, sekolah kita, pembelajarannya lebih efektif dan tidak berkocar-kacir. Yang selanjutnya itu untuk menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Jadi tujuannya itu untuk menciptakan suatu proses belajar yang menyenangkan, tidak membosankan, gitulah. Yang selanjutnya itu untuk menyesuaikan kemampuan otak dengan apa yang dibutuhkan oleh otak. Jadi tujuan quantum learning tersebut pencapaiannya itu untuk apa ya? Apa jenengnya? Kita itu dituntun untuk pembelajarannya sesuai kemampuan otak kita. Jadi tidak menekan harus ini, harus bisa. Jadi sesuai dengan kemampuan yang ada. Yang selanjutnya itu untuk membantu meningkatkan keberhasilan hidup dan berkarir. Ya lebih. Jadi kita itu mempunyai keberhasilan atau karir yang ingin dicapai. Yang selanjutnya itu untuk mempercepat dalam proses pembelajaran. Jadi dengan strategi ini siswa lebih cepat mempelajari pelajaran yang didapatkan. Yang selanjutnya yaitu asas quantum learning. Asas utama pembelajaran kuantum adalah membawa dunia siswa ke dalam dunia guru dan mengantarkan dunia guru ke dunia siswa. Subjek belajar adalah siswa, guru hanya sebagai fasilitator, sehingga guru harus memahami potensi siswa terlebih dahulu. Jadi asas ini dunia ke dalam siswa menjadi guru, guru menjadi siswa. Jadi di situ terjadi kegiatannya ya musyawarah gitu ya. Ya seperti musyawarah ya paling ya. Contohnya seperti musyawarah. Jadi di situ guru sebagai fasilitator aja sih yang mengawasi, yang mempresentasikan atau membicarakan suatu masalah itu murid. Jadi siswa menjadi guru, guru menjadi murid. Yang selanjutnya yaitu sebentar. Prinsip quantum learning. Prinsip utama pembelajaran kuantum berbunyi, bawalah dunia mereka belajar ke dunia kita pengajar. Dan antarkan dunia kita pengajar ke dunia mereka pembelajar. Wow, sungguh menakjubkan ini. Pembelajaran quantum learning. Jadi kita itu dituntun untuk menjadi guru ya, seakan-akan ya. Apa jenenge? Kan bawalah dunia mereka. Jadi kita dituntut untuk mengetahui dunia pembelajaran, dunia pengajar. Dituntut untuk lebih mengetahui bagaimana cara mengajar, bagaimana menjadi dosen yang baik, mempunyai public speaking yang baik, gitulah. Yang selanjutnya itu dalam pembelajaran kuantum juga berlaku prinsip bahwa proses pembelajaran merupakan permainan orkestra simfoni. Ketahuilah bahwa segalanya berbicara. Jadi itu segala-galanya berbicara. Jadi dalam proses strategi ini kita dituntun atau dilatih untuk melatih public speaking dengan baik atau dengan benar. Bagaimana cara mempresentasikan public speaking kita untuk
lebih bagus, tidak grogi, dan intinya bagaimana agar public speaking itu menjadi is the best. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah quantum learning. Yang pertama, tumbuhkan. Secara konsep, tumbuhkan adalah sertakan diri mereka, pikat mereka, puaskan keinginan tahuan, buatlah siswa tertarik atau penasaran tentang materi yang diajarkan. Jadi kita sebagai guru itu harus mempunyai atau menumbuhkan suatu materi-materi yang belum dipahami siswa, agar siswa itu lebih penasaran dengan materi tersebut. Apa sih isi materinya? Apa sih? Kok menarik ya gitu. Jadi guru itu harus pandai-pandai membuat penasaran guru, membuat penasaran murid, dan harus pandai-pandai apa jenenge agar muridnya tertarik gitu loh kepada pelajaran tersebut, tidak membosankan. Yang selanjutnya itu alami. Alami mengandung pengertian bahwa dalam proses pembelajaran guru harus memberi pengalaman dan manfaat terhadap pengetahuan yang dibangun siswa sehingga menimbulkan hasrat alami otak untuk menjelajah. Jadi kita apabila sering mengetahui atau mempunyai pengetahuan luas, jadi kan otak kita kan secara tak sadar kan, yuk apa jenenge encer dengan sendirinya gitu loh. Yang selanjutnya itu namai. Namai mengandung maksud bahwa penamaan memuaskan hasrat alami otak membuat siswa penasaran, penuh pertanyaan mengenai pengalaman untuk memberikan identitas, memuatan, dan mendefinisikan. Yo, menamai lah gitu yo. Yang selanjutnya itu demonstrasikan. Tahap ini masih pada kegiatan inti. Pada tahap ini adalah siswa memberikan kesempatan untuk menunjukkan bahwa siswa itu tahu. Yo, jadi memprestasikan gitu loh. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan quantum learning. Kelebihan yang pertama yaitu pembelajaran kuantum berpangkal pada psikolog kognitif, bukan fisik kuantum meskipun serba istilah dan konsep kuantum dipakai. Pembelajaran kuantum lebih bersifat humanitis, bukan positivitas, empiris, hewanistis, atau nativistis. Pembelajaran kuantum lebih konstruktivis, bukan empiris behavioritis. Pembelajaran kuantum memusatkan perhatian pada interaksi yang bermutu dan bermakna, bukan sekedar transaksi makna. Pembelajaran kuantum sangat menekankan pada kecepatan pembelajaran dengan taraf keberhasilan yang tinggi. Kekurangannya yaitu membutuhkan pengalaman yang nyata. Ya, jadi kan kita apabila mempunyai pengetahuan menjelaskan ya diharuskan dengan nyata lah tidak opini ini. Jadi kita harus mempunyai bukti yang real, nyata gitu. Waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan motivasi dalam belajar. Ya pastilah dalam kita menyukai pembelajaran tersebut atau menyenangi atau memahami kan mempunyai waktu yang lama atau membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang selanjutnya itu kesulitan mengidentifikasikan keterampilan siswa. Jadi kan kita kan difokuskan dalam public speaking-nya aja ya, tidak keterampilan yang lain-lain gitulah. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran saintifik. Definisi pembelajaran saintifik yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruktur konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Jadi intinya kita itu intinya kita aktif dalam suatu menganalisi, mengumpulkan, dan merumuskan masalah yang apa yang terjadi, gitulah inti dari definisi pembelajaran saintifik. Yang selanjutnya itu tujuan pembelajaran saintifik. Tujuan ini untuk meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir tinggi peserta didik. Jadi tujuan ini itu untuk meningkatkan daya ingat otak, gitulah. Yang selanjutnya itu untuk membentuk kemampuan peserta didik
dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Yang selanjutnya itu terciptanya pembelajaran, di mana peserta didik merasa bahwa belajar itu sungguh suatu kebutuhan itu loh, bukan hanya apa jenenge suatu beban gitu loh. Jadi menjadikan suatu belajar itu kebutuhan yang harus dilakukan setiap harinya. Diperolehnya hasil belajar yang tinggi untuk melatih peserta didik dalam mengomunikasikan ide-ide khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Jadi tujuan ini bertujuan untuk apabila kita mempunyai ide-ide yang bagus, maka bolehlah kita menuliskan di artikel atau di majalah-majalah atau karya inilah. Tunjukkanlah bakatmu dengan itu cemerlangmu. Yang selanjutnya itu untuk mengembangkan karakter peserta didik. Yang selanjutnya itu kita berbicara soal tentang prinsip pembelajaran saintifik. Pembelajaran saintifik, prinsip pertama yaitu pembelajaran ini berpusat kepada siswa. Yang selanjutnya yaitu membentuk standar self-concept. Pembelajaran terdiri dari verbalisme. Pembelajaran memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilisasi atau mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Jadi lebih berpikir, tidak di situ-situ aja. Yang selanjutnya itu pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Jadi prinsip ini itu meningkatkan motivasi semangat belajar gitu, ayo gitu, dan juga memotivasi semangat guru. Yang selanjutnya itu memberikan kepada siswa untuk melatih kemampuan dan komunikasi, mengasah kemampuan kita, mengotak-atik otak kita, dan memperlancar public speaking kita. Yang selanjutnya itu langkah-langkah pembelajaran saintifik. Langkah-langkah pendekatan ilmiah dalam proses pembelajaran meliputi menggali informasi melalui pengamatan, bertanya, percobaan, mengolah data atau informasi, menyajikan data atau informasi, dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan dan menciptakan. Jadi ketika kita harus memperoleh suatu masalah, kita tidak harus jangan ini masalah ini. Jadi kita sebagai murid harus menyelidiki atau terjun langsung ke lapangan, mengamati apa yang terjadi dengan masalah tersebut. Jadi jangan disematkan ini masalahnya. Tidak berdasarkan dengan sesuai fakta. Jadi intinya kita harus mengamati atau terjun langsung ke lapangan. Yang selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan pembelajaran saintifik. Kelebihan dan kekurangan pelajaran saintifik itu yang pertama yaitu kelebihan, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses-proses kognitif. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerjasama dengan yang lainnya. Kekurangannya yaitu menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Tidak efisien untuk mengajar, jumlah siswa banyak. Yang selanjutnya itu harapan-harapan yang terkandung dalam model ini dapat buyar terhadap dengan siswa dan guru yang telah terbiasa dengan cara-cara belajar yang lama. Jadi kita dengan metode pembelajaran saintifik itu pembelajarannya semakin lama jadi membuat kita bosan. Demikianlah strategi-strategi dari pembelajaran. Sampai di sini saja. Maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, kata-kata yang tidak masuk akal, kata-kata yang belepotan. Mohon maaf yang sebaik-baiknya, karena kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah.